Selamat sore. Selamat sore. Kembali lagi di Vla Podcast hari ini bersama Dedes, teman sedivisi kreatif karena kebingungan lagi mencari bintang tamu jadi seadanya mencomot-comot teman terdekat. Siapa? Bisa diperkenalkan teman-teman kalau ada yang belum tahu, belum kenal. Halo Flamili, aku Destina. Biasanya aku di belakang, sekarang aku in frame. Biasanya pegang apa? Pegang angin. Enggak dong. Ya aku ada bantu-bantu kok. Iya. Biasanya ya ini yang handle semua yang di belakang ini terkait visual pasti Dedes yang bantu mempersiapkan. Gitu ya. Yoi. Nah, hari ini Des, Ya. kita akan bahas soal one side love. Jadi bahasa Indonesianya cinta sepihak atau lebih akrabnya itu bertepuk sebelah tangan ya. Iya benar. Pernah nggak? Tanya. Berat sekali ya. Iya ini sebenarnya topik sensitif cuma agak Oke. ya. Kayak- Boleh sambil diminum. Oh iya, terima kasih. Hari ini yang nyponsorin Davin yang beliin. Masa? Boleh diminum ya Vin ya? Oke, aman ya. Minum dulu ya. Ya boleh. Jadi ditanya tadi tuh pernah apa enggak? Cinta bertepuk sebelah tangan. Atau malah kamu yang apa ya? Tidak approve. Oh, Oke, ceritakan dulu deh. sebenarnya tuh kayak kalau dilihat dari selama aku hidup, selama aku hidup, Oke. Semua banget ya. kayak 80%-nya tuh one sided love. Oke. Boleh dijauhin sedikit? Segini, oh ini ya. Nah, Oh, iya. Oke, cukup. Oke, segini ya. Ya. Oke. Jadi kayak almost of my love life itu Mhm. tuh one sided love dan berakhirnya tuh pasti friend zone. Oke. Gitu. Aku harus berekspresi apa ya, Kia? Harusnya sedih sih. Oke. Tapi tidak apa ya? Oke. Enggak apa-apa. Boleh diceritakan ya? Boleh. Oke. Itu pertanyaan ringan dulu deh. Pertama kali jatuh cinta? Wih. SD, SMP, SMA kah? Jatuh cinta. Suka sama orang. Suka ya. Waktu aku SD. SD. Jadi aku punya teman, dia Oke. tuh cowok. Sekarang anak Unika juga. Oh iya? Satu gedung juga. Wah, satu fakultas? Enggak Oh, enggak, satu enggak, fakultas. oke. Beda dong. Pokoknya waktu aku kelas 2, kelas 3 deh kayaknya. Dia tuh selalu ranking 1 gitu. Oke. Jadi kayak wah, nih cowok cakep banget gitu loh. waktu Karena itu. pintar. Iya, Oke, pintar oke, banget oke. gitu. Terus dia juga orangnya baik, kalem gitu. Itu sih. Berarti seangkatan ya? Iya, sama. sekarang? Ha-ha. Oh, SD. Terus pacaran pernah pacaran? Pernah. Pernah pacaran? Oke. SMP, SD, SMA? SMA. 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 SMA-nya di Teresiana. Teresiana. Hai teman-teman Teresiana. Hai, adik kelasku. Boleh banget masuk Vla kalau mau belajar bahasa Inggris atau memang bisa bahasa Inggris dengan fluence. Bisa banget, kita juga masih buka pendaftaran ya. Iya, masih. Oke, kita lanjut. Apa pengalaman pribadi atau cerita yang membuatmu tertarik untuk membahas topik ini? Maksudnya kayak pengalamanku Ha-ha. yang Yang paling menarik untuk diceritakan, yang untuk di-share oke. tentang Jadi- cinta bertepuk sebelah tangan ya. Oke. Ini sangat berkesan nih karena waktu aku SMA kan, maksudnya kayak kita udah masuk ke umur yang udah lumayan dewasa juga ya. Nah, aku itu waktu SMA tuh bener-bener aktif di organisasi OSIS. Oke. Jadi aku ketemu sama Divisi apa? Aku dulu itu Sekbid 2 sama MPK. Oke. Ketua MPK. Nah, aku ketemu sama salah temanku, dia anak IPA sih, aku kan Oke. IPS. Nah, kita ketemunya di OSIS waktu itu. Kayak awalnya tuh aku ngelihat dia cuma sekedar yang kayak,
ih, cowok tinggi amai gitu, kayak Posturnya, iya posturnya oke. tinggi banget, terus dia yang pinter banget gitu loh mas. Oke. Nah, aku nggak bisa banget sama cowok yang pinter-pinter gitu loh, kayak wah langsung kayak eye catching banget gitu. Iya, iya, iya. Terus aku mulai coba untuk nge-approach dia, kayak ngajak dia ngobrol Ah. kayak gitu-gitu. Tapi saat itu aku mikirnya karena kayak aku pengen temenan aja sama dia Iya. gitu loh. Nggak ada tendensi ke sana Iya, ya. heeh. Cuma dia juga ngebalesnya dengan baik, benar-benar kayak welcome banget gitu. Terus kita mulai deket-deket, bahkan sampai at the point kita tuh tiap malam tuh calling, Oke. kayak bener-bener ya tiap hari gitu. Terus aku mikir kayak wah ini apakah kita sudah berada dalam tahap PDKT Oke, atau oke, tidak oke. gitu. Aku mikir kayak gitu. Terus ini plot twist banget, tiba-tiba ada suatu hari kita teleponan, dia bahas, Des, kayak aku naksir deh sama temen lesku. Kayak Wah. oke bro, kayak nice info. Terus kayak aku langsung kayak bener-bener hah gimana gitu, kayak karena bener-bener setiba-tiba itu gitu Iya, loh. iya, iya, paham, Karena paham. selama sebelum ini tuh dia bener-bener kayak yang seolah-olah bersikap aku tuh seorang cewek yang lagi dekat sama Satu-satunya. dia. Iya gitu, tapi Ternyata kayak, ngincer ternyata, satunya. Iya. Wah. Makasih banget loh ya. Boleh disebut namanya enggak ya? Enggak. Aduh, bahaya dong. Apa cowok yang itu enggak ya? Yang maksudnya? Yang tadi Bukan, oh enggak ya? bukan. Oke, oke. Oke. Beda SMA itu. Oh. Ini aku tertarik tadi. Ceritamu kan berarti kamu yang approach duluan, ya kan? Nah, zaman sekarang anak muda sekarang kita kan gap lumayan jauh ya umur ya. Iya. Nah, untuk kalangan anak muda sekarang itu gimana sih? Apakah fine-fine aja seorang perempuan itu nge-approach duluan atau dari pandanganmu dulu? Apakah harus cowok yang selalu duluan atau nggak masalah juga? Kalau aku ya, Iya. kalau in my opinion tuh nggak ada salahnya sih kalau cewek yang approach duluan. Maksudnya kayak ya apa salahnya kan kalau Oke. nggak approach, tapi Oke. kalau misalnya untuk nembak, nah itu Oh, beda cerita. oke. Aku tipe cewek yang berpikir Nunggu. bahwa kayak cewek tuh tidak akan bisa nembak cowok gitu loh. Maksudnya kayak Oke. agak gimana gitu ya, Bray. Kayak malu kalau kita Oke. Bukan tugas cewek Iya, gitu ya, kan. semacam itu ya. Iya. Oke. Padahal kalau aku nggak masalah. Nggak ini ya tiba-tiba ada orang cantik gitu ya atau ketemu gitu papasan terus mau nggak jadi pacarku ya nggak gitu. Itu Maksudnya creepy ya? kita dekat dulu terus yang menyatakan si ceweknya. Kalau menurutku nggak masalah juga sih. Tapi Kalau menurutmu aku, nggak ya? Menurutku enggak. oke. Bisa diterima. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini. Setelah si cowok itu Des. Di telepon itu kan? Des. Kayaknya menarik deh. Kayaknya aku suka sama temen lesku. Terus dampaknya ke kamu gimana? Emosionalnya, terus apakah kebawa ke sekolah terus nggak mood belajar atau gimana? Aku sedih sih iya, cuma nggak Oke. sampai yang malas belajar gitu sih. Menurutku kayak itu tidak seberpengaruh itu dalam Oke. hidupku. Cuma daripada saat itu, setelah itu tuh aku bener-bener kayak jaga jarak, maksudnya kayak giving boundaries toward us gitu loh. Kayak kan aku sekarang udah tahu ya dia sukanya sama Oke. cewek lain, terus kayak ya aku mikir ya aku tetap nge-support dia, kayak kita juga masih tetap chattingan kayak biasa, cuma kayak aku lebih Sikapnya menarik dijaga. diri. Oke. Kalau dari segi enggak jadi terus ngejauhin gitu enggak ya? Enggak sih, kalau ngejauhin enggak. Oke. Tapi enggak berpengaruh sampai nangis-nangis gitu? Mm. Nangis ya, aku setelah selesai call tuh aku nangis kayak waduh itu Berarti selama call tuh iya nahan Oh, banget, oke, kayak oke, aku kayak oke. bener-bener, aduh kayak aku udah ngantuk, aku bener-bener udah ngode-ngode dia Oke. kayak aduh ngantuk deh, udahan yuk kayak gitu. Terus setelah telepon baru nangis, terus tapi ya besoknya udah biasa aja sih. tapi sampai sekarang belum pernah menyatakan itu. Belum, dia pun kayaknya Enggak mau tahu nyadar ya. juga. Oke.
Kok bisa ya? Nggak tahu ya. Cowok gimana sih? Enggak. Sorry. Iya, karena kalau dilihat dari jalan itu ya, kan udah seperti pendekatan gitu. Maksudnya sudah ada apa ya? Ke arah-arah sana lah harusnya ya. Harusnya kedua belah pihak tuh saling sadar atau mungkin ya itu. Saya tuh melihat orang-orang pintar itu agak kurang pintar di segi romansa Cinta, mungkin ya. benar. Kebanyakan Iya sih. teman-teman saya gitu soalnya. Tapi dia jago loh ngedeketin cewek teman lesnya itu. Oh, jadi? Sekarang Oh, udah aduh, jadian, aduh. guys. Tambah sedih nggak itu? Enggak sih, I'm Enggak so ya? happy for him kayak akhirnya. Selalu mendukung ya. Iya. Oke. Kalau dari sebelum-sebelumnya, sebelum si cowok ini menyatakan kalau kayaknya aku tertarik deh sama si cewek ini gitu, yang bukan kamu, itu ada ciri-ciri lain kah sebelum dia ngomong itu? Ciri-ciri dalam konteks? Misal kamu sudah tahu kalau Oh kayak bukan aku lagi. jujur, Sebelum itu? aku enggak sih. Nggak ada ya? ngerasa kayak ya karena waktu itu kita jarang ngobrolin tentang romansa. Oke. Jujur waktu pendekatan itu. Berarti rasanya biasa aja Iya, kayak- sampai pada titik itu ya. Oke. Jangan ketawa dong. Iya aku. Oke, sorry. Terus gimana kamu ngehandle rasa sakit? Kamu cerita ke orang tua kah, ke teman, ke sahabat, atau kamu tipe yang memendam semua perasaan sedihmu sendiri? Aku cerita ke sih teman-teman kayak waktu itu papaku tuh tahu kalau aku suka sama cowok ini. Oke. Dan papaku sama mamaku juga udah approve kayak ya anaknya baik kok kayak gitu. Tapi setelah yang kejadian itu kan aku udah jarang nyeritain cowok itu Iya. kan. Terus kayak papa mamaku sempat tanya, "Loh, kok apa namanya udah jarang main sama si itu?" gitu. Terus ya dari situlah aku baru cerita ke mama papa gitu. Respon mereka? Respon teman-teman, mama papa? Teman-temanku pada berkata kasar sih kayak pasti kayak lah kemarin bukannya deketnya sama kau gitu Iya, loh. iya, Maksudnya kayak iya, tiba-tiba iya. banget gitu loh temen les Iya, iya. anjir. Terus kalau sama papa mama sih reaksinya kayak ya udah enggak apa-apa kan masih SMA juga Iya gitu. sih, iya sih. Kalau selama perkuliahan ini, apakah ada cerita soal one side love? Baru semester 1 sih mas. Oh iya sih, mau Aduh, mau baru ke semester banget. 2 ya? Iya baru Iya banget. sih. Sampai ada teman-teman yang tak parani wae kan ya? Enggak ada ya? Enggak sih. Enggak Enggak brutal se-ekstrem itu ya. enggak. Oke. Bukan gangster sih. Iya. Siapa tahu kan saya tidak tahu background Anda. Aduh, enggak dong. Aku anak baik-baik. Iya. Tahu-tahu kan buka baju Yakuza ngono. Tatonan oke kan saya takut. Ya bener aja. Ini ada pertanyaan. Apakah ada cerita pengalaman sepihak udah ya tadi ya? Itu menurutmu jadi motivasi nggak? Jadi batu loncatan nggak? Wih. Daripada Rock jumping. Batu loncatan enggak ya? Apa sih rock? Ya oke, batu loncatan boleh ya. Daripada untuk sebagai motivasi atau batu loncatan, aku lebih ke kayak itu sebagai pengalamanku aja sih. Maksudnya kayak aku udah berkali-kali berulang-ulang kali mengikuti alur percintaan yang sama kayak friendzone mulu gitu kan. Nah, jadi di kuliahan ini tuh sekarang aku mikir kayak udahlah ngapain sih, maksudnya kita nggak usah terlalu pusing tentang cinta gitu loh. Maksudnya walaupun people around me kayak udah pada punya pacar gitu kan, kayak anjay lendat-lendotan, kadang pengen mau sih, cuma Pengen mau apa ini? maksudnya pengen kayak mereka juga Oke, punya pacar oke. gitu, kayak kan jalan bareng seru banget Iya, iya, gitu iya, loh. iya, iya. Cuma aku mikir lagi, alah nanti misalnya kamu naksir kayak gitu lagi, friendzone lagi gitu. Jadi kayak nggak dulu deh. Itu enggak salah satu efek ya? Jadinya. Iya ya. Iya kan? Iya sih efek. Jadi males ke apa ya? Benar sih. Deketin terus males. Paling ngono meneh. Kayaknya itu lebih ke efek ya, efek Iya. after kejadian itu.
turut berduka ya. Terima kasih. Aku juga berduka. Orang Sekarang apa udah lah. enggak. Tapi kan masih muda. Iya, makanya itu aku mikir kayak gitu. Iya, masih punya jalan yang panjang. Benar. Siapa tahu pacarku Hechan. Tahu Hechan enggak, Mas? Jangan gitu. Lo kan gak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi kayaknya kamu udah tahu deh jawabannya. Ih, enggak tahu. Oh, iya, oke. Siapa tahu nanti aku pas gede terkenal gitu terus Amin. kayak ketemu di suatu. Amin. Amin. Des. Mhm. Menurutmu cinta itu apa? Cinta itu ketika kita bisa saling ngasih sayang, maksudnya kayak gimana sih? Ada timbal balik afeksi dari kedua belah pihak. Oke. Gitu, cinta. Oke. Berarti kalau tidak bertimbal balik tidak cinta ya? Tidak cinta. Antara dianya yang tidak cinta atau saya yang tidak cinta. Kalau salah satunya cinta itu masih cinta nggak? Gimana ya? Iya cinta. Maksudnya tuh aduh, gimana ya? Jadinya nggak cinta yang utuh gitu loh. Oke. Gitu. Oke. Berarti harus ada timbal balik ya? Oke. Bagaimana Desti tumbuh dicintai dalam keluarga? Papa mamaku tuh bener-bener ini sih, aku apa ya? Anak tunggal? Iya, anak tunggal. Makanya aku merasakan banget kasih sayang dari papa mama. Jadi yang paling aku ngerasa aku disayang itu ketika aku lihat banyak orang tua yang strict parents gitu kan, kayak nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Cuma papa mama itu selalu menekankan pada aku, ya terserah kamu mau ngapain aja asal itu tuh masih positif. Ya. Gitu. Terus Tapi nggak sesantai itu juga. nggak sesantai itu juga sih, maksudnya tetap ada jam Batasan-batasan. Kayak, tapi papa mama tuh nggak sampai yang pernah kayak spam call kayak gitu-gitu. Aku nggak pernah sih. Terus papa mama tuh aku ngerasain kayak dijewer, terus dimarah-marahin, dibentak itu tuh nggak dibentak sih, maksudnya kayak diomongin yang keras. Itu tuh waktu aku kecil, bener-bener waktu aku sampai umur masuk SD kayaknya. Setelah itu aku bener-bener udah nggak pernah yang namanya dikerasin. Fisik. Oke. Tapi pernah merasakan kontak fisik ya? Pernah. Sedikit waktu dijewer. kecil. Iya. Oke. Beruntung sekali ya Anda ya. Iya. Wah, love you mama papa. Sekarang belum menemukan tambatan hati, tapi dari kecil sudah dicintai dengan amat sangat dari orang tua. Iya. Kira-kira gitu ya? Iya, Anda, betul. kehidupan Anda. Iya, saya. Menarik. Sangat menarik. Lanjut ya. Oke. Ini menurutmu nih, ini notif. Do not disturb gak sih? Sebentar ya. Maaf. Apakah? Iya. Ya lanjut deh. Oh, iya. Minum aja. Tak bacain. Apakah perbedaan antara cinta sepihak pada masa remaja dan pada usia dewasa? Kamu kan sudah menginjak hampir dewasa toh. Waktu itu juga belum dewasa banget ya, masih remaja. Mungkin Cinta dulu. Jangan ngomongin sepihak dulu ya. Bedanya cinta. kayak waktu aku masih kecil. Bentar. Saya punya diksi yang lebih oke. Oke. Punya pertanyaan lebih oke. Oke. Ada nggak sih bedanya cinta monyet sama cinta beneran atau cinta apalah itu? Ada, pasti ada. Oke, kamu menganggap cinta monyet itu ada? Ada. Oke. Karena yang tadi aku cerita yang teman SD itu cinta monyet. Oke. Karena kayak aku naksir dia cuma gara-gara dia pinter gitu. Ya, Kayak ya. setelah itu ya udah biasa aja. Tapi ketika aku masuk di kehidupan SMA, aku bener-bener ngerasain cinta tuh beda aja gitu. Kayak aku ngerasain yang bener-bener sejatuh cinta itu sama cowok. Bahkan kan aku sampai berani nge-approach cowok itu kan. Jadi cinta monyet sama cinta yang dewasa gitu tuh beda banget sih. Oke. Kalau cinta monyet itu bisa bertahan seminggu mungkin ya, Iya, terus hilang iya, karena segitu doang. masih keasikan main mungkin ya.
Oke, kalau sekarang lebih complicated iya aja. iya. Oke. Kalau teman-teman, apakah banyak kasus seperti itu atau banyak teman-teman Desti juga yang berhasil juga? Teman-temanku tuh lebih banyak kan yang berhasil. Oke. Kenapa? Makanya aku kayak ngenes banget. Iya. Gitu. Tapi kalau dari kamu, menurutmu, bahas pacaran sehat ya? Pacaran sehat itu apa? Pacaran sehat adalah ketika cowokku mau minta izin ke papa mamahku. Soal? Gitu. Apapun? Kayak kalau kita mau main, itu pertama. Terus ketika kita pacarannya tuh di tempat-tempat yang Rame. normal. Oke, yang normal. Oke. Normal. Kayak maksudnya ya aku suka kayak ke pantai kayak gitu-gitu. Oke. Aku ini bayanginnya kayak gitu ya. Iya. Gitu. Terus Oh, kamu tim pantai daripada gunung? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Alam, Oke. kan? Ya. Iya, gitu. Jadi maksudnya nggak yang diajak ke kayak nongki yang ke arah situ yang kayak misalnya ke klub kayak Oke, gitu-gitu. oke. Itu tidak sehat, guys. Loh, menurutku. iya. Tapi kan kalau di klub cuma duduk doang kan? Ya nggak apa-apa ya nggak kan apa-apa maksudnya dari perspektifku Ya, yang tidak ya. pernah ke klub. Maaf ya teman-teman. Gak apa, kan sudut pandang Iya, beda-beda. Gitu Al, minta izin ya kalau mau keluar. Apa pacarmu yang izinin kamu? Jadi kebalik ya. Kalau media sosial, waktu itu kan sudah ada media sosial, berdampak nggak? Terus mereka kan jadi nih, akhirnya jadi. Nah, itu berdampak bagi kamu kah? Terus lihat postingan mereka, gitu. Atau cuek aja? Waktu pertama kali aku tahu mereka jadian, aku nge-mute story-nya temanku biar aku nggak bisa lihat. Maksudnya kayak daripada aku ngomel-ngomel sendiri, kayak sedih sendiri, mending aku mute aja, mending aku nggak lihat aja sekalian gitu sih. Dampaknya itu doang. Kalau iya, untuk menghindari ya. Iya. Untuk menghindari sakit hati. Aku lebih mau menjaga hatiku daripada mencari tahu yang bikin sakit hati. Kesehatanmu yang paling utama. Tapi kalau sakit hati, yang paling parah sakit hati, ada cerita nggak? Ada. Beda ya? Se-SMA juga tapi nggak yang itu. Oke. Setelah cowok itu. Gimana tuh? Kenapa gitu sih? Aku ngerti. Bisa jadi tahu sih. Pokoknya waktu itu Maksudnya tahu orangnya. Oke. Aduh. Ya pokoknya aku waktu SMA tergabung dalam suatu kelompok. Aku nggak mau nyebutin kelompok apa ya. Oke. Terus iya pokoknya aku kenal satu cowok beda kelas juga ya. Terus kita waktu itu tuh awal banget tuh, karena aku tuh orangnya kalau baru ketemu tuh canggung banget kan. Oke. Nah di suatu kelompok itu yang dari IPS, kelas IPS tuh cuma aku doang. Nah yang lain tuh IPA, jadi kayak aku canggung banget gitu kan. Tapi si cowok ini tuh waktu itu berusaha bikin aku cair, gitu. Terus dia mulai yang kayak ngechat aku, terus yaudah mulai kayaknya awalnya tuh aku mikir dia cuma mau temenan sama aku gitu. Waktu itu aku nggak naksir sama dia awalnya, tapi kayak setelah kemudian hari kita chattingan yang benar-benar aku rasa sih kita ada di PDKT. Yang ini beneran PDKT ya, maksudnya kayak dia sering ngebeliin aku kayak jus. Waktu itu aku tuh di SMA aku ada jus strawberry, terus dia sering banget beliin aku. Terus teman-temanku juga yang tahu gitu loh keadaan kita kayak gimana. Nah udah, tapi tuh dia yang bener-bener nge-stuck di situ. Jadi kita nggak pernah ada kata-kata bahwa kita pendekatan PDKT, tapi ya kita semua kan tahu gitu loh. Terus tapi dianya nggak mau maju gitu loh, kayak nge-stuck di situ terus. Iya. Kan aku mulai kayak bertanya-tanya dong, maksudnya ini tuh kamu tuh kita beneran apa, gitu. Iya, kayak kamu tuh beneran mau lanjut nggak sih sama aku, kayak toh aku juga sudah memberikan lampu hijau yang sangat besar padamu gitu. Tapi nggak ada respon yang lebih lagi dari dia. Terus kita masuk ke liburan sebelum kuliah. Ya. Itu kan panjang lulus ya. Lulus dong. Ya. Oh,
waktu graduation Ya. kan itu tampil ya. Aku satu kelompok sama dia lagi. Nah, graduation itu kan event yang sangat besar ya, Betul. sangat berkesan gitu. Ya. Dia tuh bahkan nggak ngajak aku vote bar atau apa gitu loh. Jadi yang bikin aku kayak wah, ini madek banget gitu loh, Bray, maksudmu. Maksud apa itu? Madek banget. Terus ya udah dong, waktu liburan kayak anjay, nggak mau lah aku sama cowok ini gitu. Yeah. Terus ketika kita bilang, Gara-gara foto. enggak, maksudnya gara-gara hubungannya nggak ada lanjut. Ngapain? Ya. Ya udah, terus kita nggak chattingan lagi sampai kita masuk kuliah. Terus waktu masuk kuliah malah berapa bulan kuliah ya, 1 atau 2 bulan kuliah, terus dia malah tahu-taunya tiba-tiba nembak. Cuma kayak aku yang udah nggak ada. Oh iya? Iya. Oh. Jadi kayak bener-bener dia Karena waktu itu kan kosong toh. Iya, Iya, loh. paham. Maksudnya kayak aku kaget banget dong Mas, kayak Iya. lah ki cowok tiba-tiba nembak, kita udah chattingan bulan nggak chattingan berbulan-bulan gitu, tahu-tahu nembak. Dan itu posisinya aku lagi nyetir kayak Telepon. enggak Ngechat. sebelahan. Oh. Berdua. Jadi Oke. jadi aku perjalanan waktu itu kita ngisi acara di SMA kan, terus kita Oke. latihan di SMA aku. Oke. Terus waktu itu ada rapat BEM kayaknya di kampus kan. Oke. Terus sorenya kita kesini. Nah dari sekolah SMA aku kesini tuh kita satu mobil gitu. Anjay, aku lagi nyetir terus dia tiba-tiba kayak nge-confess kayak gitu. Tau gak sih yang tanjakan sing geprek leles itu? Iya, Nah, itu kan tahu. tanjakan Iya, ya. iya. Ada setengah kopling ya. Terus kayak dia ngomong pas banget di situ kayak becir ki maksudnya gimana ya, Bro? Untung gak mati loh mobilnya. Iya. Ya, gitu. Nyebrang lagi ya. Iya, nyebrang lagi kayak bro gitu. Terus akhirnya kayak wah ya udah, aku karena waktu itu udah nggak ada feeling sama sekali sama dia, jadi kayak aku bilang ya kita temenan aja, we're still a good friend, kita jalanin aja gitu loh. Maksudnya kalau emang nantinya kita masih ditakdirkan untuk bersama kan masih nanti. Cuma untuk sekarang kita temenan Belum. aja. Oke. Sakit hatinya pas kapan? Pas waktu lost contact itu, mulai itu atau malah ditembak itu sakit hati? Sakit hati waktu lost contact itu, tapi lebih sakit hati lagi ketika Lihat dia sama orang lain. iya, Enggak. Iya, bener. Oh ya? Tapi bener, Oh. kayak sekitar berapa minggu kemudian tuh dia jadian sama cewek lain. Oke. Ya maksudnya nggak ada Ya, yang nggak salah, apa-apa, ya nggak apa-apa. Cuma kayak maksudnya, lah, cuy, ini real kah? Kamu PDKT ini kapan, bro? Maksudnya kalau di logika dari kan, segi timelinenya. iya, kok deket Oke. banget, Bray. Kamu suka yang sama yang mana gitu? Waduh. Aku kok ngerti ya ning kene ya. Oke. Bercanda, kita masih temenan baik kok. Oke. Yang sakit hati berarti setelah itu ya. Iya, cuma maksudnya daripada sakit hati aku lebih kayak pengen marah aja gitu kayak. Iya. Anjir, aneh aja, menurutku aneh aja timelinenya itu lah. Iya. Tapi jadi make sense, aku beberapa bulan yang lalu tuh Desti marah-marah terus. Ternyata mana karena itu ya. ada? Marah ya. Enggak ya. Enggak Aku ya. selalu tersenyum kok. Oke. Ngeri banget ceritanya. Real makanya gue ya. Apa tuh? Apa sih? Sorry guys, kita pindah kamera karena tadi ternyata ada file yang korup, tidak terekam. Sudah berapa kali ya kita trouble Iya, begini ya. Bener. Ini tandanya apa ya? Tandanya Eh, ya, itu dia. Jadi Tadi nyambung ke ceritanya Dedes. Kasih pesan biar teman-teman juga enggak tidak terjerumus dalam fase ini gitu loh. okay. Yang cewek buat cewek yang ya? cewek ya. Yang One Sided Love ini ya? Jadi teman-teman, ini petuah dari yang sudah sering merasakan One Sided Love ya. Oke. Kalau kamu udah ngerasa bahwa cowok yang kamu taksir itu tidak menunjukkan ketertarikan balik, Feedback. sudah, nggak ada feedback, sudah stop sampai situ saja. Oke. Tidak usah dilanjut karena it's not even worth it. Ya, Gitu. setuju. Jadi kayak lebih baik fokus ke sesuatu hal yang bisa improving your Skill. kok skill sih apa sih? Kayak maksudnya diri kita tuh biar lebih improve Oke, gitu loh. oke. Kayak, ngapain Ya, sih ya, cinta-cintaan Bray? Ya walaupun pengen sih, tapi maksudnya
Berbanding terbalik ya Anda. Iya, maksudnya lebih pakai logika aja lah kayak Iya. nggak worth it, Bray. Gitu. Kalau sudah menunjukkan tidak ada feedback, ya wis colke wae, Colke. golek liyane ngene ya. Buat yang cowok-cowok juga jangan suka PHP ya, guys. Karena sakit ya di PHP ya. Iya dong, aduh. Bukan cuma cewek kok yang sering ter-PHP, saya juga sering. Cowok juga kan? Hah? Cowok juga, maksudnya sering PHP Iya, kan? ter-PHP. Iya, korban jadi korban. Juga ada, nggak cuma cewek aja kan. Iya. Tadi tuh saya sempat cerita pengalaman saya. Tak ulangi nggak apa ya? Boleh. Ya. Buat nutup cerita podcast hari ini. Jadi, suatu hari Pada suatu hari pada zaman dahulu, ngerti enggak? Ngerti? Tahu lah. Tahu. Itu waktu saya SMP, itu kayak masih BBM-an atau SMS-an kayaknya. jadul ya. Jokesnya tetap diulang ya. Biar lucu. Oke. anjing. Ya waktu itu. Jadi saya tuh punya teman laki-laki. Karena dia sudah stuck ngegebet salah satu cewek gitu, dia minta tolong bantuanku. Jadi aku di SMS apa BBM itu disuruh datang ke rumahnya. Nos, Rene, penting. Oke, sampai sana tak kira suruh main karena biasanya di situ tuh ada PS-an terdekat itu loh. Nah, kita biasa PS-an di situ. Ya rental karena kita nggak ada yang punya PS, jadi bisanya ngerental. Gitu. Ada cerita menarik nih soal rental, tapi ya udahlah. Oke. Selesai dulu ya, ya selesai sih? satu dulu ya. Oke. Jadi Nah, waktu itu ternyata tiba-tiba dia minta tolong untuk bantu dia ngechatin, nge-PDKT-in dia sama gebetannya si cewek. yang bener aja. Iya. Waktu itu tuh ya si cewek ini biasa aja gitu, di sekolah tidak terlalu shine gitu loh. Cewek-cewek pada umumnya. Ya gitu. Terus di sepanjang itu berlangsung beberapa minggu deh kayaknya, Des. Jadi karena aku yang nge-maintain akun dia, ngebalesin terus bikin topik dan sebagainya, ternyata perasaan itu kebawa. Jadi aku yang Baper. yang ikut suka aku. Walah. Padahal niatnya ngebantu, nggak bisa ternyata ngejokiin kayak gini tuh. Ya udah. Bahaya ya. Iya, dan sampai akhirnya jadi mereka berdua. Oh gitu. Iya. Jadi ini sama si temennya Mas Sinos itu. Iyalah, masuk sama saya. Kan Kan ceweknya belum nggak nggak tahu. Jadi ceweknya nggak tahu kalau ternyata aku yang nge-PDKT-in, si cowoknya juga nggak mungkin aku bilangin kalau aku jane seneng. Ya udahlah, saya juga turut berbahagia. Gitu. Ini agak plot twist banget ya ternyata. Untung jadinya sama temennya Mas Sinos. Kalau jadinya sama Sinos kan agak tambah plot twist lagi ya. Ya tapi kan saya suka. Iya tapi kan Iya sih, iya. iya, maksudnya dalam konteks itu kan Iya, agak ya, lebih gimana. rumit lagi ya. Iya, rumit banget. Iya. Gitu dulu dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa tonton Vla Podcast yang lalu-lalu kalau kalian belum nonton. Saya Cornelinos. Saya Destina. Pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Bye.